Nah, Bang, kita kembali ke GPI. Nah, ini Maret ini mau muktamar, nih, Bang. Iya, betul. Ada sesuatu yang beda nggak dengan muktamar-muktamar sebelumnya nanti yang sudah ada dalam master plan dari GPI ini, Bang? Ya, kalau bahasa moto GPI, takdir kami memimpin negara. Bukan berarti mengambil alih negara, bukan. Oh, gitu Tapi ya? takdir kami memimpin negara. Memimpin itu tidak harus menguasai, tapi kita memberikan pengaruh. Ya. Yaitu ke negara, memberikan solusi ke negara, memberikan kritik ke negara, berdampingan negara, menciptakan sesuatu yang terbaik, kan begitu. Nah, kebetulan ada pilpres nih di depan. Nah, walaupun itu tidak ada dalam kapasitas kita sebagai pengurus GPI, tapi minimal kita akan lebih mencari siapa sosok kandidat yang lebih dibutuhkan. Pemimpin ini kan. Ya. Nah, jadi kan bahasanya pemimpin itu tidak lahir dari kemauan sendiri. Ya. Tapi saya punya prinsip bahwa pemimpin yang akan mendengar itu adalah ketika pemimpin lahir dari berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh, anggap satu isu kayak nikel. Siapa orang yang siap mengawal dan mengerti tentang nikel? Berarti benar-benar dalam hal proses seleksi kepemimpinan di GPI Iya, akan lebih ini ya, akan lebih banyak variabel nanti yang dikedepankan. Nah, Betul. saya dengar kali ini GPI akan menerapkan ini ya apa one step register. Jadi registrasi dulu ketua umumnya baru muktamar atau bagaimana? Ini eksklusif gitu kan? Itu idenya bagaimana sih, Bang? Logikanya bagaimana gitu kan? Kan biasanya GPI itu ya udah nanti pas waktu pleno udah Muncul, muncul. ya. Itu idenya bagaimana? Nah, sebenarnya itu bukan kapasitas. Logikanya bagaimana? Dan filosofinya harusnya. Logika itu sih normal, dan itu mungkin lebih tepatnya adalah untuk melengkapi proses-proses dengan baik dan benar, mungkin begitu ya. Ada tahapannya. Mungkin meniru bahasanya KPU, ada pendaftaran kandidat, begitu kan. Itu tidak salah dan tidak baku. Ada nggak ada itu tidak masalah. Yang penting keputusan itu diambil berdasarkan rapat SC. Sebenarnya itu kewenangan SC, tapi saya juga termasuk SC yang akan membahas itu ya. Kita mendukung langkah itu bahwa akan ada pendaftaran untuk kandidat ini, gitu. Kemudian disesuaikan dengan persyaratan yang ada, itu SC nanti, gitu. Jadi kolektif kolisial SC memutuskan itu kalau emang itu ada dan mau diadakan. Itu saya support. Bagus, karena ini akan menjadi konstelasi yang lebih sportif. Oke, saya garis bawahi Bang, sportif, artinya bahasa kerennya itu kan gentle. Nah, gentle. Jadi yang maju atau yang ingin seseorang maju harus memunculkan di depan, gitu kan? Oh iya. Bahasa ini apa nih, Bang? Apa jangan beli kucing? Gimana? Karena ada pasti itu harus dari pokok-pokok pemikiran dulu, Bang, begitu kan? Ya, kilas balik lah, tapi ya mudah-mudahan ke depan dari segi kekurangan kita selalu ingin besok lebih baik daripada hari ini. Nah, mungkin muktamar besok kami atau masukan dari wilayah-wilayah sempat ada konsultasi secara langsung bahwa janganlah kandidat tiba-tiba muncul. Nah, itu juga satu semangat bahwa harus ada pendaftaran, tapi tidak akan memberatkan. Pendaftaran ini hanya sebatas untuk kandidat ini bisa tampil bahwa saya siap mencalonkan gitu. Insya Allah tidak ada hal yang memberatkan, bahwa yang penting kandidat ini terdaftar dan daftar, baru dia bilang saya kandidat layak secara administrasi, baru kemudian nanti kesananya ada kriteria jadi, bakal calon. Apakah kemudian calon itu hanya dari PP atau boleh dari PW atau bagaimana, Bang? Bahkan dari PD atau yang siap silahkan mencalonkan atau bagaimana? Kalau kita mengejar urusan sportifnya itu tadi. Sebenarnya sih kalau secara umum itu tidak masalah. Yang penting kader GPI. Tapi ada rule-rule yang harus ditempuh.
karena ini PP. Iya. Gitu. Minimal yang mau mencalonkan itu dari pimpinan wilayah. Minimal. Kalau PD terlalu jauh dan mungkin bukan masalah siap gak siap, tapi ini terlalu jauh. Dan kalaupun mereka mau nyalon, sebenarnya harus siap-siap, jangan di PD, tapi harus pindah dulu ke PW atau minta masuk ke PP, baru bisa dicalonkan. Gitu. Jadi untuk kader tidak dibatasi bahwa siapapun kader itu boleh, yang penting masuk pengurus minimal pimpinan wilayah, pimpinan ya, atau ketua wilayah atau sejajar, kemudian pengurus PP. Pengurus PP lingkupnya ada Banom, ada tingkatan bidang dan struktural ke bawah, itu yang penting pengurus PP dan dari wilayah juga tidak masalah. Kalau PD kejauhan kayaknya. Jadi sangat menarik nih kayaknya. Jadi dalam angle ini memang saya sengaja menghadirkan KPR ini supaya bisa menjelaskan bahwa muktamar ini akan dibuat lebih menarik. Jadi harapannya kepada semua organ GPI ini, PDPW khususnya Bang, apa nih Bang untuk memeriahkan muktamar kali ini? Gitu. Ya, untuk memeriahkan muktamar kali ini, ya berhubung ini waktu udah agak mepet nih. Ini udah masuk Januari. Maret ini Bang ya? Ini Maret nih, sekitar 2,5 bulan. Ini karena waktunya itu bertepatan tanggal 17 Maret kan. Nah, jadi ya kita berharap ikut mensukseskan semua dari PW dan PD, apalagi ikut membantu dan mendukung kandidat yang memang layak gitu untuk mengemban amanah Ketua Umum GPI periode selanjutnya. Mungkin seperti itu. Itu yang penting. Oke, mantap Bang. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, memang luar biasa malam ini. Siap. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Bang Erron, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.